Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman, apa kabar semua? Saya harap semuanya baik ya. Oke, jadi di hari ini saya ingin memberikan pelajaran tentang pendekatan pembelajaran, di mana ini merupakan salah satu mata kuliah dari belajar dan pembelajaran. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fitri Amelia dengan NPM 200-629. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini ada yang akan kita bahas. Yang pertama ialah pengorganisasian siswa. Kemudian yang kedua ialah posisi guru siswa dalam pengolahan pesan. Dan yang terakhir ialah kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ialah pengorganisasian siswa. Nah, apa sih itu pengorganisasian siswa? Nah, jadi pengorganisasian siswa merupakan suatu sistem interaksi antara guru dengan murid yang ditujukan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan. Nah, lebih lanjutnya, ada di sini. Pengorganisasian siswa dalam belajar terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama ialah pembelajaran individual. Nah, apa sih pembelajaran individual? Pembelajaran individual itu seperti misalnya nih kita ada di dalam kelas, kemudian guru memberikan penjelasan tentang materi kan. Nah, kemudian guru itu memberikan tugas kepada masing-masing individu gitu. Nah, jadi setiap individu itu harus mengerjakan tugas tersebut. Tidak boleh melihat punya temannya. Hanya boleh apabila dia tidak atau kurang paham, dia bertanya kepada guru. Nah, tugas kita sebagai pendidik ialah berkeliling, menanyakan kepada setiap pribadi atau melihat setiap pribadi terhadap perkembangannya saat mengerjakan tugas tersebut. Nah, kemudian yang kedua ialah metode pembelajaran kelompok. Nah, pasti kita semua nih udah pada tahu nih. Pasti setiap dari kita pada saat kita bersekolah, pasti kita sering disuruh nih buat kelompok atau kelompoknya udah ditentuin sama gurunya. Nah, terus disuruh membahas tentang materi ini gitu. Tiap kelompok gitu kan. Nah, jadi di dalam kelompok itu berfungsi agar kita sesama teman-teman kita itu dapat berkomunikasi dan dapat juga mengenal satu sama lain gitu. Nah, jadi di dalam satu kelompok itu kita nggak boleh cuma satu tuh yang unggul. Kita tuh harus semuanya rata, semua harus bekerja sama. Nah, itu yang namanya pembelajaran kelompok. Nah, kemudian yang ketiga ialah pembelajaran kelas. Pembelajaran kelas ini itu dilakukan oleh guru sendiri, jadi di mana guru menerangkan pembelajaran di depan kelas, kemudian guru yang akan memberikannya langsung gitu, memberikan materi itu langsung kepada para siswa. Beda sama yang pembelajaran individual sama kelompok. Kalau individual kan disuruh pelajarinya sendiri gitu tuh, selama 2 menit gitu. 2 menit pelajarin ini gitu. Nanti kita sama-sama menjelaskannya. Nah, seperti itu tuh. Kalau kelompok juga tuh. Kelompok itu misalnya dikasih materi ini gitu. Coba kamu pahami ini gitu. Nanti kita bahas bersama-sama. Tetapi kalau yang pembelajaran kelas itu langsung dijelaskan oleh gurunya sendiri di depan kelas. Nah, gitu teman-teman. Kemudian ada yang namanya posisi guru siswa dalam pengolahan pesan. Nah, ini apa sih posisi guru siswa ini maksudnya apa gitu? Nah, jadi dalam belajar mengajar, guru menempati posisi sebagai penyampai pesan dan murid atau siswa sebagai penerima pesan. Nah, jadi maksudnya itu guru menyampaikan sebuah materi atau sebuah kata-kata yang dapat meningkatkan motivasi sang siswa gitu kan. Nah, jadi si siswa ini yang menerima apa yang diberikan oleh gurunya gitu. Karena itu apa yang diberikan oleh guru pasti itu baik untuk para siswanya. Nah, berdasarkan posisi guru siswa dalam pengolahan pesan terdapat 2 sistem pembelajaran, yaitu yang pertama ialah pembelajaran dengan strategi ekspositori. Nah, apa sih itu? Artinya ialah merupakan kegiatan mengajar yang berpusat pada guru. Berpusat pada guru nih.
yang mana guru aktif memberikan pembelajaran secara rinci tentang bahan pengajaran. Nah, maksudnya apa sih ekspositor ini, guru yang aktif? Nah, jadi maksudnya itu ya di dalam suatu pembelajaran nih, di dalam satu kelas atau dimanapun mengadakan pembelajaran, itu ya guru yang aktif, guru yang memberikan fasilitas untuk belajar. Nah, semuanya pokoknya guru yang aktif di dalam kelas itu. Seperti misalnya tuh, ada pembelajaran nih mengenal bentuk-bentuk daun. Nah, jadi guru itu sendiri dulu nih saya waktu SMA tuh guru saya membawa fasilitatornya seperti ada daun yang berbentuk menjari, daun bersirip, menyirip dan yang lain-lain. Nah, jadi itu dari guru sendiri yang aktif. Nah, kemudian pembelajaran dengan strategi inquiry. Strategi inquiry. Itu apa sih? Nah, strategi inquiry ini merupakan pengajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Nah, di sini maksudnya itu ialah inquiry, inquiry. Nah, itu berarti dari siswanya sendiri gitu tuh. Misalnya kita nih sebagai guru atau sebagai pendidik nih ya, kita berikan kebebasan untuk berpikir kepada para siswa. Seperti contohnya kita berikan siswa itu sebagai mencari penyelesaian masalah. Nah, di situ pasti para siswa akan memberikan pendapatnya yang masing-masing, yang mana setiap para siswa itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan strategi inquiry. Nah, selanjutnya ialah adanya kemampuan yang dicapai dalam pembelajaran. Nah, secara umum, kegiatan belajar tersebut meliputi fase. Yang pertama ialah motivasi, konsentrasi, menyimpan, menggali prestasi. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu kemampuan yang dicapai tuh dalam metode dan strategi-strategi yang diberikan tadi. Dia tuh dapat meningkatkan konsentrasi dan menyimpan atau menggali prestasi apa yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi kita kemampuan otak kita itu semakin meningkat gitu untuk menerima pembelajaran apa yang diberikan oleh guru gitu. Dan konsentrasi kita itu juga semakin kuat gitu ya untuk mengingat dan lain-lain sebagainya. Kemudian adanya umpan balik. Nah, umpan balik ini maksudnya ialah adanya umpan balik itu termasuk seperti adanya komunikasi gitu di antara guru dan siswa. Nah, di mana ketika guru memberikan pembelajaran kepada para siswanya, nah di situ siswa juga menerimanya, yang mana pasti guru akan bertanya, apakah anak-anak sudah paham? Seperti itu kan? Pasti sang siswa kalau misalnya dia belum paham, dia boleh bertanyakan apa yang belum dipahaminya dan apabila udah paham, boleh lanjut ke selanjutnya. Nah, maksudnya itu ada komunikasi gitu antara guru dan siswa pada saat pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan belajar di sekolah menurut Biggs dan Talfer. Nah, yaitu belajar yang efektif seperti belajar tentang yang pertama ialah perasaan. Nah, kemudian ada nilai-nilai dan emosi. Nah, nilai-nilai dan emosi nih maksudnya ialah adanya nilai-nilai sosial yang didapatkan nih, kemampuan yang dicapai nih dalam pembelajaran ini adanya nilai sosial gitu. Seperti kita di dalam belajar kelompok, pasti kita pasti nggak mungkin kita diam aja, pasti kita ada akan bertanya sama teman kita, gini-gini gimana gitu. Jadi adanya komunikasi gitu, terdapat nilai sosial, kemudian dan emosi. Nah, emosi ini maksudnya ialah di mana para siswa itu dapat mengontrol emosi mereka pada saat misalnya adanya pembelajaran tentang debat nih. Nah, jadi di situ kita harus sesuai dengan aturan, nggak boleh amburadul gitu tuh. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Nah, kemudian ada belajar yang perkenaan dengan isi ajaran, seperti yang ditentukan dalam silabus semacam pokok-pokok bahasan. Nah, sebelum diberitahukan nih pembelajarannya apa aja, jadi kita sebagai pendidik itu tuh membuat pokok-pokok bahasannya. Dan itu yang akan diberikan nanti kepada para siswa kita. Nah, kemudian ada belajar yang berkenaan dengan proses, seperti bagaimana suatu hasil dapat diperoleh. Nah, maksudnya itu ialah dari mana yang siswa itu awalnya tidak mengetahui apa-apa, kemudian guru memberikan suatu pelajaran, memberikan masukan, dan memberikan motivasi dan lain-lainnya, sehingga sang siswa itu
memiliki hasil yang diperolehnya, seperti yang awalnya dia tidak pandai. Hai teman-teman, maaf nih ya sebelumnya tadi pembelajarannya terputus. Nah, oke, kita lanjutkan ialah sampai di kegiatan belajar di sekolah menurut Biggs dan Telfer. Nah, menurut mereka berdua nih, belajar yang efektif itu seperti belajar tentang yang pertama ada perasaan, yang kedua ada nilai-nilai dan emosi. Nah, nilai-nilai dan emosi nih, maksudnya itu seperti kemampuan yang dicapai itu pada saat pembelajaran nih, kita mendapatkan nilai-nilai sosial. Nah, seperti kan di dalam pembelajaran kelompok tuh, kita bertemu dengan kawan-kawan kelas kita yang lain gitu kan. Jadi ya di dalam situ kita pasti nggak mungkin diem aja nih dalam belajar. Pasti kita harus kayak sama-sama nyari apa tuh jawaban atau apa pemecahan masalahnya. Nah, jadi pasti di situ ada komunikasi di antara kita dengan teman-teman sekelas kita yang satu kelompok. Nah, jadi disitulah terdapat nilai-nilai sosialnya. Nah, ada juga yang namanya dengan emosi. Nah, di situ kita diajarkan untuk mengontrol emosional kita. Di mana pada saat ini salah satu contohnya ketika kita sedang mendapatkan pembelajaran tentang debat nih. Nah, di situ kita nggak boleh asal amburadul aja tuh, asal marah yang nggak jelas gitu. Nah, di situ kita harus ada mengontrol emosional kita tuh. Kita harus pandai dalam mengontrol emosionalnya. Nah, jadi dalam pembelajaran ini, kemampuan yang dicapai ialah dapat mengontrol emosinya. Nah, kemudian belajar yang berkenaan dengan isi ajaran, seperti yang ditentukan dalam silabus, semacam pokok-pokok bahasan. Nah, pasti ini kita para pendidik nih, sebelum memberikan pembelajaran kepada para siswa, pasti kita membuat dulu nih pokok-pokok bahasannya. Misalnya, ini nih membahas tentang uh, apa itu apa itu sel gitu, membahas tentang apa itu sel, apa aja bentuk sel, seperti itu. Pokok-pokok pembahasan yang akan diajarkan di kelasnya nanti, seperti itu ya. Kemudian ada juga namanya belajar yang berkenaan dengan proses, seperti bagaimana suatu hasil dapat diperoleh. Nah, maksudnya ini ialah proses yang didapatkan siswa itu setelah melakukan pembelajaran ini yang dari mana dia tidak tahu apa-apa sehingga jadi tahu gitu. Maksudnya itu seperti kita sebagai pendidik memberikan pesan atau pembelajaran, memberikan masukan seperti motivasi kepada para siswa yang mana dia itu misalnya lagi keadaan terpuruk atau susah dalam menghitung gitu, kita memberikan kayak solusi kepada para siswa kita. Nah, jadi di situ apa yang diperoleh itu terdapat hasilnya gitu. Nggak mungkin kita kalau nggak berusaha tidak ada hasil. Pasti ada hasil, teman-teman. Nah, kemudian sampailah kita di kesimpulan pada pendekatan pembelajaran. Ialah kesimpulannya, pendekatan pembelajaran dapat berarti titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran atau merupakan gambaran pola umum pembuatan guru dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Nah, jadi itu semua materi tentang pendekatan pembelajaran. Gimana teman-teman? Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman dapat pahami. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap teman-teman dapat mengerti dari apa yang telah saya sampaikan. Don't give up, jangan menyerah pokoknya ya teman-teman. Semangat terus untuk mencapai cita-cita kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.